Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ripka. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu organisasi yang ada di dalam sekolah SMP Negeri 4 ini. Nah, nama organisasi tersebut adalah OSIS. Nah, OSIS ini apa? Yuk kita kenal lagi yuk OSIS itu apa ya. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskannya. OSIS itu adalah organisasi, ini kepanjangannya ya, organisasi siswa intrasekolah, di mana dalam strukturnya itu pengurus dipilih langsung oleh siswa dalam lingkup sekolah SMP Negeri 4 ini, lalu tujuannya itu untuk mencapai suatu raihan dan keterampilan tertentu serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah di dalam sebuah kelompok. Nah, kalau kalian waktu dari SD itu belum ada OSIS, di SMP itu sudah ada OSIS ya. Jadi organisasi ini didirikan untuk membantu para guru juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri kalian dalam memimpin suatu organisasi. Gitu ya. Selanjutnya, nah, pengertian organisasi ini atau tujuan organisasi OSIS ini pun sejalan dengan profil SMP Lentera Harapan. Itu terdapat pada poin 4 dan poin 6. Di mana poin 4 itu bunyinya adalah mengembangkan relasi yang penuh hormat terhadap setiap orang yang merupakan gambar dan rupa Allah dan cakap meresponi setiap pendapat, kebutuhan, dan permasalahan serta pertimbangan hikmat, berbelas kasihan, dan penuh cinta kasih. Selanjutnya ada juga profil lulusan SLH yang keenam, di mana siswa itu diharapkan menunjukkan sikap kepemimpinan dengan hati seorang hamba yang terus berusaha mengejar keadilan dengan penuh kemurahan di tengah ketidakadilan dalam masyarakat dan memperjuangkan shalom dimanapun mereka berada sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kalau kita lihat pada lambang OSIS ini sangat menarik ya, di mana ada bendera merah putih, ada seperti bintang, bunga, ada tangan terbuka, ada buku. Kira-kira apa ya pengertian dari setiap elemen-elemen tersebut? Yuk kita nanti Ibu akan jelaskan, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada pengertian yang pertama. Di sini ada warna kuning yang sangat mendominasi pada logo OSIS tersebut ya, di mana warna kuning ini diartikan sebagai warna kehormatan yang agung dan diharapkan melalui organisasi OSIS ini dianggap mampu untuk memberikan sumbangan nyata kepada tanah air melalui pembinaan pada siswa SMP. Ya, begitu ya. Lalu coba kita lihat pengertian logo selanjutnya. Nah, ini ada warna coklat. Warna coklat ini dianalogikan sebagai tanah Indonesia ya, yang diartikan sebagai pijakan, makanya ditaruh paling bawah karena diartikan sebagai pijakan, kepribadian dan budaya nasional bangsa. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini ada bunga. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Nah, ini dianalogikan ya, atau simbolnya ini adalah generasi muda dan kemurnian jiwa yang berintikan Pancasila. Makanya kelopak bunganya ada 5, karena yang kita tahu Pancasila itu ada 5 silanya ya. Ya, makanya kelopaknya ada 5 seperti itu. Lalu selanjutnya ada lambang buku terbuka. Lambang buku terbuka ini identik dengan belajar keras, menuntut ilmu sebagai perwujudan pembangunan bangsa. Nah, diharapkan seluruh anggota OSIS bisa tetap menuntut ilmu walaupun mengikuti organisasi ini, tetap bisa menuntut ilmu dan bisa belajar dengan keras untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang baik. Gitu. Selanjutnya ada kunci pas ya. Kunci pas ini terlihat kecil ya, namun ada artinya yang sangat besar. Di mana kunci pas ini dilambangkan sebagai kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Karena nanti setiap siswa akan memimpin, ada satu ketua ya pasti. Nah, diharapkan itu setiap siswa yang masuk ke dalam OSIS itu bisa percaya diri
dalam memimpin atau dalam menggemukakan pendapatnya ya. Lalu dalam OSIS ini juga kami berharap kalian bisa menunjukkan kemampuan diri kalian dalam misalnya menyelesaikan masalah atau dalam berorganisasi apapun itu. Ya, selanjutnya ada tangan terbuka. Nah, tangan terbuka ini menunjukkan atau dianalogikan sebagai kesediaan menolong orang lain. Nah, berarti di dalam OSIS ini walaupun nanti ada bidang-bidang yang akan dibentuk, tetap kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semuanya sama, jadi diharapkan bisa saling tolong-menolong. Seperti itu. Selanjutnya ada biduk. Nah, biduk ini kata lainnya itu bisa disebut juga sebagai perahu. Perahu yang menangkap ikan-ikan itu ya. Kalau kalian tahu itu biasanya di danau Sentani itu ada ya. Seperti perahu begitu untuk menangkap ikan. Nah, ini diartikan sebagai apa? Sebagai masa depan yang lebih baik. Begitu. Jadi diharapkan dalam OSIS ini kita bisa sama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik melalui organisasi ataupun melalui event-event atau acara-acara yang nanti kita akan lakukan. Seperti itu. Selanjutnya ada pelangi. Nah, kalau kita tahu pelangi itu kan warnanya banyak ya. Tapi di sini logo OSIS ini memberikan pelangi sendiri, membuat pelangi sendiri di mana warnanya hanya merah putih. Ini melambangkan bendera Indonesia, di mana melambangkan tujuan nasional berupa cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Seperti itu. Selanjutnya, ini biasanya kita lihat lambang ini ada pada burung Garuda ya, di bawahnya burung Garuda. Di sampingnya ya, lambang Pancasila. Nah, di mana ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, dan 4 buah kapas, serta 5 daun kapas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan momen kemerdekaan Indonesia ya, yakni ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, demikian pengertian dari lambang-lambang OSIS ya, yang ada pada logo OSIS itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apa itu tugas OSIS. Nah, Ibu akan menjelaskan sini. OSIS itu bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Nanti kita sama-sama OSIS ini membantu para siswa lainnya juga untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang positif ya. Nah, contohnya itu seperti nanti ada event 17 Agustus ya, atau nanti misalkan ya Paskah atau ada Natal gitu ya. Itu kan aktivitas-aktivitas yang tujuannya positif ya. Nah, siswa yang tergabung dalam bagian OSIS ini selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS. Nanti kita lihat ya, pengurus OSIS itu ada apa aja ya. Dan mereka juga mempunyai tugas masing-masing, mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Jadi kita lihat ya, selanjutnya kita lihat apa saja sih pengurus OSIS itu ada apa aja, lalu tugasnya apa aja. Nah, kita lihat ya. Nah, ini struktur kepengurusan OSIS ya. Yang pertama itu yang paling tinggi tentunya pasti ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah, lalu setelah itu ada kesiswaan. Nah, selanjutnya ada pembina OSIS. Pembina OSIS ini siapa? Nanti ada 2 orang guru. Yang pertama itu saya, pembina OSIS, Ibu Ripka. Lalu beserta nanti ada Pak Melson ya. Beliau juga adalah pembina OSIS. Nanti kita akan pilih nih. Selanjutnya kita pilih ketua OSIS. Nanti Ibu Ripka dan Pak Melson akan membuka lowongan untuk kalian bisa ikut sebagai mendaftar ya sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS gitu. Setelah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu dibentuk, nanti kita akan cari siapa yang akan menjadi sekretarisnya. Lalu setelah itu bendaharanya. Kita tahu bendahara pasti ngurusin uang ya. Sekretaris itu akan membantu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Lalu ada 3 bidang yang akan kita bentuk ya.
Yang pertama itu bidang keagamaan, bidang sosial, lalu bidang olahraga. Nanti Ibu akan jelaskan di selanjutnya ya, apa aja tugas-tugas bidang-bidang 3 bidang ini ya. Lalu yang terakhir ada anggota OSIS. Nah, anggota OSIS ini siapa? Anggota OSIS itu seluruh siswa yang ada di SMPN 4 Sentani. Mereka adalah anggota OSIS-nya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan nih 3 bidang yang tadi. Pasti kalian bingung, ini bidang ini gunanya apa ya? Ya, jadi ini. Yang pertama itu bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini nanti tugasnya itu mengatur jalannya devosi kelas. Ya, jadi di sekolah ini ada devosi kelas ya setiap pagi. Lalu nanti kita akan buat ibadah OSIS sebulan sekali. Nanti anggota-anggota bidang keagamaan akan mengatur jalannya ibadah ini ya, begitu. Lalu yang kedua ada bidang sosial. Nah, bidang sosial ini tugasnya itu melakukan penggalangan dana atau mencari dana ya untuk kegiatan OSIS yang akan kita lakukan nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bidang olahraga. Bidang olahraga ini pasti semua suka olahraga ini. Nah, tugasnya itu untuk apa? Untuk mengatur jadwal kegiatan olahraga. Nanti mungkin kita akan adakan olahraga bersama ya, siswa ataupun guru seperti senam SKJ mungkin ya. Nanti kita akan kita akan diskusikan dulu, lalu nanti jika memang kita bisa melakukan hal tersebut, kita akan lakukan itu ya. Nah, nanti yang akan mengurusnya itu siswa-siswa yang ada dalam bidang olahraga ini, seperti itu ya. Nah ini ada contoh-contoh kegiatan yang ada di dalam yang akan dibantu kepengurusannya oleh OSIS ya. Yang pertama itu ada pramuka. Tuh, Ibu sudah kasih gambarnya, contohnya. Lalu ada, nah ini tadi Ibu bilang ada 17 Agustus. Ya, nanti misalkan nanti OSIS itu membantu menjalankan lomba-lombanya bagaimana gitu kan. Gimana alur perlombaannya, nanti kalian akan bantu. Mungkin kalian menjadi panitia juga bisa, seperti itu ya. Nah, nih. Jadi di dalam tahun ini, karena dulu itu sebenarnya OSIS itu bergabung dengan SMA ya, OSIS SMA. Tapi pada tahun ini kita akan membuat OSIS kita sendiri. Jadi SMP akan terpisah dari SMA OSISnya. Nah, ada 4 agenda yang akan kita lakukan dalam tahun ini ya. Ini mungkin akan dilakukan dalam minggu-minggu ini ya, atau seminggu ke depan. Yang pertama itu pemilihan ketua OSIS. Sudah pasti tadi Ibu sudah jelaskan ya, kita akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Lentera Harapan. Lalu kita akan menyusun juga koordinator yang tadi ya. Ada seksi keagamaan, bidang sosial, serta olahraga. Kita akan menyusun koordinatornya, lalu kita juga akan cari anggota-anggotanya. Kira-kira siapa yang bisa masuk di bidang-bidang tersebut. Setelah itu kita akan melantik semua pengurus OSIS ini. Lalu kita akan bersama-sama menyusun serta melaksanakan kegiatan tiap divisi yang tadi Ibu sudah bilang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada sosial media yang bisa kalian ikuti ya. Jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah SMPN 4 ini, serta mungkin nanti Ibu akan upload ya pemilihan cara memilih atau cara bergabung dalam OSIS ini di IG sekolah atau di Facebook sekolah. Jadi kalian bisa follow atau kalian bisa berteman atau mengikuti akun sosial medianya, seperti itu ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang organisasi siswa intrasekolah ini atau OSIS ini. Ibu berharap kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang atau malu-malu untuk mengikuti organisasi ini, karena nanti di dalam OSIS itu ada Ibu bersama Pak Melson akan membina kalian. Jadi tidak perlu takut, nanti Ibu akan bantu kalian
untuk menjalankan organisasi atau menjalankan misalnya apa nanti yang akan kalian masuki, misalnya apakah kalian akan menjadi ketua ataupun nanti akan menjadi sekretaris. Nanti ibu akan bantu dalam menjalankan tugasnya. Ibu akan arahkan kalian begitu, bagaimana cara menjadi ketua yang baik, bagaimana caranya menjadi sekretaris yang baik. Nanti ibu dan Pak Melson akan bantu ya. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu malu-malu juga, karena kita akan sama-sama belajar ya, begitu. Sampai jumpa kembali nanti pada pemilihan OSIS ya. Terima kasih.